Kami mengucap syukur, kami bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kami, atas seluruh keluarga kami. Sungguh Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang sangat pedulikan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Engkau yang tahu benar setiap keadaan dan kondisi kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan permasalahan kami, setiap kondisi kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak setia kepadamu Tuhan, Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami yang membuat hati-Mu bersedih Tuhan. Dan kami mau terus dibaharui dalam setiap akal budi kami, pengertian kami, untuk boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Kami membawa satu pujian ini Tuhan. Mengalirlah Engkau, Roh Kudus, di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Inilah kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau hari lepas hari. Secara pribadi kami mau rindu Tuhan menghadap Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan. Bagaikan tanah yang kering terus merindukan Engkau Tuhan. Kami haus kepada Engkau Tuhan, kepada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika kerinduan kami kepada Engkau dikalahkan akan setiap keindahan dunia, dikalahkan untuk setiap ambisi-ambisi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya yang dapat mengisi setiap kerinduan hati kami Tuhan. Bapa, kami memerlukan Engkau Tuhan. Dan biar pagi hari ini kerinduan kami dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau buktikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami juga untuk boleh setia, melakukan apa yang menjadi bagian kami, selama kami masih boleh diberi kesempatan untuk ada di dalam dunia ini Tuhan. Seperti Engkau yang setia di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Kami rindu untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh sharing, kami boleh saling menguatkan Tuhan. Siapapun yang boleh hadir pagi hari ini, kami percaya Tuhan, itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Ada satu hal yang Kau taruh dalam hati kami, dan kami rindu itu boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sapa dulu ya, di sini ada Bu Erika, ada Ibu Vin, tadi Bu Shirley mungkin handphonenya lagi lowbat ya, ada Mei, ada Pak Gultom. Shalom Pak Gultom. Shalom Ibu. Shalom Pak. Shalom Pak. Kalau boleh tahu dari unit mana Pak? PTKI Medan Bu. PTKI Medan. Oh iya, yang kemarin itu ya Pak Dimas itu ya Pak yang
ibunya. yang orang tuanya baru meninggal. Iya, ibunya ya Pak ya. Iya. Iya. Eh, kita berdoa nanti ya Saya untuk rekan-rekan nanti yang mengalami duka itu semua dikuatkan, terutama yang kemarin ya rekan kita juga Pak Christian, katanya keluarga besar, keluarga inti juga mendapatkan kekuatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti berdoa, Pak Gultom, nanti kan kita ada masuk dalam doa. Kalau Bapak sempat lihat di YouTube Pak, tentang doa pagi kita ini, sebelum doa kita akan sharing sedikit firman Tuhan. Nanti siapa yang mau menambahkan atau ada pengalaman yang bisa disampaikan, bisa di-sharingkan juga nanti sebelum kita berdoa. Nah, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, ada 1 atau 2 video nanti yang mau saya tayangkan di sini tentang bagaimana sih perbandingan ukuran bumi terhadap planet-planet yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Betapa sebenarnya kita tuh sangat kecil sekali, benar-benar yang dibilang debu tuh ya memang debu. Tetapi kadang mungkin kita sebagai manusia merasa kuat atau merasa lebih hebat, padahal sebenarnya memang kita itu waktu kita di mata Tuhan itu memang sangat-sangat singkat dan memang kita sangat kecil di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan, walaupun kita sangat kecil, waktu kita sangat pendek, tetapi Tuhan benar-benar rindu untuk kita boleh mengalami berkat Tuhan, mengalami rencana Tuhan yang terbaik. Oke, tadi perbandingan yang bagaimana sih? Kadang kita merasa kalau nggak dibandingin dengan ini, kita melihat kita tuh masih besar gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, kita sangat-sangatlah kecil. Memang seperti debu yang memang bisa dihempaskan begitu saja. Tapi luar biasa Tuhan itu tetap menyayangi kita, tetap mengasihi kita, walaupun memang umur kita terbatas, tapi dalam waktu umur kita ini tetap Tuhan rindu untuk kita bisa rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita. Nah, ini ada satu lagi video yang mau saya sharing tentang percakapan 2 orang pegawai, di mana 1 orang pegawai ini sudah mengenal Tuhan, tetapi ada satu lagi yang dia merasa dirinya itu sangatlah berdosa dan tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu. Sampai akhirnya dia mendapatkan satu pengertian bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia.
Itu nanti setelah ini kita ada satu ayat ya, nanti satu pasal yang akan kita baca. Judulnya perspektif, kurang lebih ini 6 menit ya. Tin, gue takut mati nih, Tin. Kenapa lo tiba-tiba ngomong gitu? Ya tadi tuh gue ngeliat kecelakaan. Terus langsung orangnya mati di tempat. Masa gitu doang lo takut mati? Bukan lo sering ngeliat kecelakaan? Aduh, bukan masalah itu. Akhir-akhir ini nih ya, ada teman SMP gua yang juga OD terus meninggal. Terus ada lagi kemarin omanya temen gue nggak kenapa-napa tiba-tiba meninggal. Nah, banyak banget. Terus kalau gitu, gue harus ngomong apa biar lo gak takut mati lagi? Ya setidaknya lu gimana kek buat nenangin gue biar nggak takut mati. Gue tenangin lo, semua manusia itu pasti mati, Drik. Jadi lo gak usah takut. Gue juga tahu semua manusia itu pasti mati ya. Tapi gue itu belum siap mati. Masalahnya itu. Kenapa lo belum siap kalau gitu? Ya karena gue masih banyak dosa. Dosa gue tuh banyak banget. Coba ulangi lagi, apa tadi? Kenapa lo belum siap? Iya kan karena gue masih banyak dosa. Lu denger gak sih gue ngomong? Dosa, Drik. Itu dia, that's the point. Lu mau hipnotis gue ya? Justru gue mau nyadarin lo, Drik. Nah kalau misalnya lo emang tahu lo berdosa, kenapa lo gak bertobat, cari Tuhan, terus minta ampun? Simple. Aduh, itu masalahnya. Kayaknya gue tuh masih nggak layak karena dosa gue tuh gede banget. Kalau lo lihat gedung-gedung yang di depan tuh ya, dosa gue tuh kayak gedung yang itu tuh, yang paling tinggi. Nah itu, dosa gue tuh sebanyak itu, sebesar itu. Lo bayangin kalau gue ketemu Tuhan, nggak mungkin. Tin, kliennya udah datang tuh. Marketnya udah gue siapin di ruang meeting. Oke, Tak. Gue kesana sekarang. Rick, ini deh. Sekarang lo perhatiin semua gedung itu baik-baik. Dan habis meeting, gue kasih tahu jawabannya. Oke? Ya udah, gue meeting dulu. Mas, serius amat ngeliatin apa sih? Ngagetin orang aja lo, kosim. Liatin gedung. Di gedung itu ya mas? Iya. Waktu kemarin ada yang bunuh diri tuh mas. Di situ? Bunuh diri kan dosa besar ya mas? Iya, dosa besar. Ya udah mas, mau balik kerja dulu ya mas. Iya. Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Lah, lo masih di sini, Drake? Betah amat. Lo yang ngomong tadi katanya gue suruh ngeliatin gedung, gue ngeliatin gedung. Gini, Drake. Semua manusia itu pasti berdosa. Jadi tidak ada satupun manusia yang nggak berdosa. Justin, dari zaman nenek moyang yang dulu juga orang tahu kalau manusia itu berdosa. Jadi lo nggak usah jelasin itu. Tapi gini, Drake. Kalau misalnya lo lihat gedung-gedung itu, sebenarnya nggak ada satupun dosa besar ataupun dosa kecil. Semua tuh sama di mata Tuhan. Ya tapi kan lo bukan Tuhan. Lo nggak tahu kalau dosa gua itu segede tuh yang gede tuh gedungnya, segede gitu kan lo nggak tahu. Gini, Drake. Memang gue bukan Tuhan. Makanya ketika gue ngeliat gedung ini, gue masih ngelihat gedung ini nggak rata. Ada yang besar, ada yang kecil. Nih, gini nih. Nah, nih. Kalau misalnya kita melihat nih gedung ini dari perspektif manusia, dari sini, pasti kelihatan beda, nggak rata. Ada dosa kecil dan ada pula dosa yang besar. Tapi
kalau misalnya kita melihat dari atas, dari perspektifnya Tuhan, maka semua dosa ini akan terlihat sama dan sama-sama mudah untuk diampuni. Justin, nih ya, kalau lu lihat ini udah beda, ini tinggi nih ya, kalau dari atas kelihatan, ini juga udah kelihatan, ini lebih tinggi, ini lebih pendek ya, di mana-mana juga kelihatan. Nih, satu lagi nih. Nah, ini buktinya nih. Kalau misalnya kita melihat gedung-gedung ini dari atas, maka semuanya akan terlihat sama-sama kecil. Apalagi kalau dari tempat Tuhan yang maha tinggi dan maha kudus, maka semua dosa lo itu akan sangat mudah untuk diampuni. Asal lu mau kembali kepada Dia. Make sense. Ya kan? Kalau ini make sense. Iya, make sense dong, Drik. Makanya, Drik, lu nggak usah minder lagi dan nggak usah gengsi. Buruan cari Tuhan sekarang. Oke? Jadi mendingan gua cari Tuhan duluan daripada Tuhan yang cari gua duluan. Bener banget. Ya, daripada ntar ke Tuhan udah keburu turun. Iya kan? Iya. Thank you, Tin. Yes. Tadi 2 video yang kita dengarkan pagi hari ini, yang tadi kita tonton 2 pagi hari ini ya, bahwa kadang orang berpikir dengan kondisi dia saat ini yang dia alami, berpikir bahwa dia itu antara yang memang dia tidak bisa diampuni atau dia merasa dirinya bisa melakukan apapun. Tetapi ya itu tadi seperti tadi yang perbandingan bumi tadi, bahwa bumi itu sangat kecil dan itu seperti kita tuh benar-benar seperti debu. Seperti yang ada di ayat firman Tuhan, pagi hari ini kita mau lihat dari Roma 3. Dari Roma 3 di sini, kelihatan ya ayatnya ya. Jadi Roma 3 ini dari yang ditulis oleh Paulus, di Roma 3 ayat 1 sampai 8, itu judul perikopnya kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Bagaimana sebenarnya memang janji Tuhan memang dinyatakan pertama-tama kepada orang Yahudi. Kemudian ternyata di ayat 9 sampai 20 di sini judul perikopnya sebenarnya semua manusia adalah orang berdosa. Nanti saya bacakan di sini 10 ayat ya, nanti 9 sampai 15 ya, 9 sampai 15. Nanti mungkin Bu Erika bisa bacakan 16 sampai 20. Saya bacakan di sini Roma 3 ayat 9 sampai 20 dengan judul perikop semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, di atas ini tadi di pasal sebelumnya ya. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ibu Erika boleh 16 sampai 20, Bu? 16 ya. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
kita ke perikop selanjutnya, manusia dibenarkan karena iman. Borel 5 ayat 21 sampai 26 dibacakan oleh Mei. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 27 sampai 31, apakah bisa dibacakan oleh Pak Gultom? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk sudah bisa membaca dua perikop ini ya. Jadi jelas di sini disampaikan memang judulnya saja, judul perikopnya adalah tadi semua manusia adalah orang yang berdosa. Jadi wajar kalau memang kita merasa seperti itu. Karena memang kita memang sudah jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sendiri tidak kebal terhadap dosa. Daging kita memang cenderung untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kadang iblis itu sendiri mau bilang sama kita tuh udah nggak layak banget untuk masuk hadirat Tuhan. Kamu tuh udah jijik di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang sendiri karena memang sudah disampaikan memang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, bahkan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tapi di sini disampaikan di perikop selanjutnya, manusia dibenarkan karena iman, yaitu karena apa? Di sini disampaikan memang semua orang di ayat 23 semua orang telah berbuat dosa, dan memang kalau sudah berbuat dosa pasti itu kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, kasih karunia yang dengan cuma-cuma itu datang melalui penebusan Kristus Yesus. Dan ini dibuat supaya kita sendiri dibenarkan oleh karena iman. Jadi kalau kita lihat tadi video yang pertama, apa sih dasarnya kita untuk bermegah gitu? Nggak ada, karena tadi itu kita sangat-sangat mungkin debu pun mungkin masih lebih besar dibandingkan tadi ya video yang perbandingan bumi dengan seisi langit dan bumi ini. Jadi apa yang mau disampaikan di sini tadi lewat dua video tadi bahwa waktu kita mungkin jatuh dalam dosa atau dalam satu pergumulan yang berat itu tidak ada alasan untuk kita kembali kepada Tuhan. Walaupun kita hanya sekecil debu, itu pun kita berharga di mata Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini. Tadi kita lihat ya, bumi pun dibandingkan matahari itu jauhnya benar-benar perbandingannya luar biasa gitu, drastis banget ininya perbandingannya. Tapi ternyata Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus kita manusia yang fana ini, yang hari ini bisa ada, besok tidak ada. Tapi Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menebus kita manusia yang berdosa. Jadi sudah selayaknya dan sepantasnya kita memuji dan menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah ini yang mau saya sharingkan untuk teman-teman semua. Dan saya percaya Bapak Ibu semua juga banyak mendapatkan pengertian yang baru,
yang Roh Kudus singkapkan di dalam pengertian Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa untuk men-sharingkannya. Silakan Bapak Ibu, Pak Gultom ada yang mau di-sharingkan, Pak? Belum, oke, baik. Nah, terima kasih. Oh, ada Tiur di sini, ada Fride juga. Oke, Mei ada yang mau di-sharingkan, Mei? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Bu Shirley, walaupun di rumah sakit ya, mendampingi suami. Ada yang mau di-sharingkan, Bu Shirley? Iya, lagi di rumah sakit, lagi menunggu dokter. Lagi menunggu Terus, dokter. iya. Iya, oke, Bu Shirley nggak apa-apa. Bu Erika, ada yang mau disampaikan, Bu Erika? Itu tadi kalau dalam firman ini Roma 3 tadi yang sudah dibaca Dr. Rekop, semua manusia adalah orang berdosa dan orang berdosa ada 2 ya tadi ya. Iya, Bu. Dari yang pertama, semua manusia adalah orang berdosa. Manusia dibenarkan karena ini. Ya. Dan manusia dibenarkan karena iman. Nah, kita tahu bahwa mungkin zaman dulu itu kan mereka hidup dengan bebas segala macamnya. Siapa mau marah siapa mau ini bunuh siapa, semua zaman orang Yahudi, apalagi pada saat mereka berpindah dari Mesir ke Israel ya, mereka kembali ke tanah mereka. Nah, kita lihat bahwa dalam perjalanan itu Musa saja yang mereka yang memimpin mereka yang besar itu, bangsa yang besar itu aja, mereka marah-marah, mereka dengan berbagai cara, mungkin karena perjalanan yang harusnya 40 hari ya, atau berapa hari gitu, jadi 40 tahun kalau nggak salah ya, atau berapa tahun ya, kalau salah dikoreksi. Nah, kita lihat bahwa Tuhan itu terlalu baik, dia mau memilih orang-orangnya, misalnya bangsa Yahudi dipilih dari semua bangsa. Nah, tapi bangsa Yahudi kita lihat dia dipilih, dia banyak orang-orang pintar dari bangsa Yahudi. Banyak orang-orang besar. Nah, terus kita lihat juga Musa ini dia memimpin orang-orang karena mereka dengan kejahatan, terus dia pengen berdoa untuk cari tahu bagaimana dia bisa mimpin bangsa ini, tapi Tuhan memberikan dia hukum-hukum Taurat itu, di mana dikasihlah ada 2 loh hukum itu supaya mereka jangan membunuh. Tapi yang utama dari 2, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Terus yang kedua itu kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan hukum lain. Dan itu hukum-hukum itu hukum yang kalau dia lakukan ini, dia membunuh atau dia punya hukuman-hukuman tertentu di situ. Sehingga dalam konteks ini Roma 3 ini manusia dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu hukum Taurat itu batal dan gugur dengan sendiri dengan adanya kasih karunia. Kalau kita mau untuk taat kepada hukum Taurat, maka kita diadili atau diatasi istilahnya. Jadi kita dipakai standar yang itu. Tetapi karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita, tidak ada satupun yang bisa selamat karena perbuatan baiknya Tuhan Yesus, dan kita juga tidak pernah ada yang bisa berbuat baik. Ada saat tertentu kita bisa buat baik, ada saat tertentu lebih banyak kita berbuat jahat. Karena kita ini adalah darah dan daging. Dan kita hidup di dalam dunia ini, kita tahu bahwa bentar aku minum dulu. Kita tahu bahwa dunia ini, tadi kita lihat bola-bola dunia itu, planet-planet itu di firman Tuhan dikatakan bahwa
dunia ini berdosa dan sudah dikuasai oleh si iblis, si jahat. Nah, bukan dunia aja, bahkan kita nih, daging kita ini juga dikuasai oleh iblis. Jadi dalam arti kita hanya bertahan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan beriman dan berusaha untuk memohon kasih karunia Tuhan supaya kita dibaharui. Seperti tadi 2 orang itu. Dia sadar dia orang berdosa, dia tidak mungkin, dosa terlalu banyak, dia malu. Tetapi puji Tuhan, temannya bisa Tuhan kasih hikmat sama temannya bahwa dipandang dari sini memang besar, tapi Tuhan pandang dari atas dan sudut pandang manusia tidak sama dengan sudut pandang Tuhan. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat yang berat itu akan tetap membuat manusia untuk dihukum. Tetapi kasih karunia Allah itu datang dari Tuhan Yesus. Tuhan katakan bahwa bukan usahamu, tetapi itu adalah anugerah pemberian. Jadi kalau misalnya tadi itu ada yang katakan bahwa manusia itu adalah debu tanah. Debu tanah kita tahu debu, kalau tanah ya masih lumayan ya, masih gede. Kalau debu tanah bagian terkecil dari tanah itu. Mungkin kita kena angin apa aja udah terbang dan hilang. Dan itu juga seperti manusia kita ini. Kita hari ini ada, besok masih ada enggak? Kita lihat bahwa teman kita berduka karena Chris meninggal, karena Chris juga aktif ya. Nah, kita lihat bahwa itu saja kita rasa kehilangan. Nah, semua ini Tuhan yang punya. Kadang juga aku bingung ya, tapi memang kita manusia jadi kita ini ciptaan Tuhan. Jadi kita bukan menguasai diri kita, tetapi Tuhan yang menguasai. Tetapi lebih banyak kita berdoa, kita atur Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Banyak yang kita minta. Sehingga kalau misalnya kita manusia, misalnya di posisi Tuhan, lu minta terlalu banyak. Nih aku bingung mau kasih yang mana. Mau kasih ini, kamu minta ini. Berlawanan dan macam-macam mungkin ya. Tapi ya kita lihat bahwa Tuhan bilang bahwa keselamatan itu bukan usahamu, tetapi karena kasih karunia-Mu kamu diselamatkan, bukan usahamu. Jadi kalau kita udah diselamatkan dan kita ini Tuhan telah pindahkan dari maut kepada kehidupan. Dan kita kalau ada pada pagi hari ini, Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk berkumpul bersama berdoa. Kan lebih enak kalau kita libur gini, enak tidur, enak udahlah doa menanti biar itu urusan Sirma dan teman-teman. Tapi enggak begitu, Tuhan jamah hati kita, ayo kamu gabung. Mungkin ada panas api dari dalam itu membuat kami, rohmu kamu dikuatkan atau di ini. Jadi puji Tuhan, firman ini manusia, hukum Taurat telah dibatalkan atau gugur dengan sendiri sehingga kita mendapat hukum kasih karunia. Jadi Tuhan Yesus itu datang, dia menebus kita. Saya baca firman, saya bingung bahwa Tuhan yang punya kuasa, dia bisa melakukan apa? Dia bisa merendah. Dia bisa merendahkan diri. Bahkan orang pukul dia, kemarin aku sempat ada yang share apa, aku lihat, pada saat dia jatuh matanya kebuka, dia, aduh aku rasa sedih, aku rasa sakit. Tetapi dia bertahan itu untuk menebus kita. Nah kalau kita sudah ditebus ini, jagalah hati itu supaya tidak berbuat dosa lagi. Soalnya kalau kita tidak berbuat dosa, keuntungannya banyak. Kalau kita nggak berbuat dosa, berarti kita mau ikut, kita sudah pindah ke dalam kehidupan. Kita jaga hati, jaga pikiran. Karena pada saat itu datang juga banyak godaan, banyak cobaan. Kadang kita manusia ini selalu, setan nggak mau, setan itu seperti singa yang mengaung-ngaung. Jadi kalau kita udah diselamatkan, jaga hati, jaga pikiran, jaga hidup ini. Karena kalau kita hidup di jalur Tuhan,
Kita hidup di jalur Tuhan, Tuhan itu punya segala-gala. Kita tidak rugi, keselamatan kan sudah kita dapat. Apa yang belum kita dapat? Oh, aku belum punya rumah. Doa, doa dan doa, minta sama Tuhan, karena Tuhan bilang bahwa carilah akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka, minta maka akan diberi. Jadi kita jaga hati tetap kudus. Apapun sulit seperti Bu Sherly yang suami sakit. Kita jangan kita minta kuasa Tuhan. Dokter bisa menyembuhkan dengan obat-obat yang ada. Tetapi Tuhan bisa orang yang, saya ingat bahwa 38 tahun itu di kolam itu, dia tunggu-tunggu nggak ada, terlalu lama dia menanti, tapi iman dia tunggu. Jadi bukan malaikat yang datang goncang air, tetapi Tuhan Yesus itu sendiri, sumber kesembuhan itu sendiri datang. Dan maukah engkau sembuh? Bukan dia mencari, tetapi tawaran. Jadi kita ingat bahwa kita sudah diselamatkan. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga kelakuan kita. Karena hidup di dalam Tuhan itu terlalu enak. Kenapa enak? Orang Tuhan yang punya segala-galanya. Tadi kita lihat planet itu. Bumi apa? Bumi kecil. Dan bisa aja terjadi bahwa saling tabrak-menabrak dan hancur semua. Tetapi apa? Kalau di dalam Tuhan, Tuhan sudah jaga, Tuhan pelihara. Bahkan kalau kita minta duit juga, kita udah nggak usah di kantor itu orang berebutan duit. Mana yang ada duit mereka berebutan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, pagi-pagi kita sudah bangun, kita mengucap syukur Tuhan, hari ini kita masih hidup. Dan kalau hidup ini, kita lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, kita butuh duit, kita minta, Tuhan saya butuh duit buat bayaran bayaran sekolah. Tuhan buka jalan, nanti dengan cara Tuhan akan memberikan berkat. Semua ada dalam kuasa. Dan apa yang kita miliki, rumah, mobil, suami, anak, istri, semua yang kita miliki, bukan milik kita. Bahkan diri kita sendiri, ini bukan milik kita, milik Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya sesuatu, ada yang bos sama pembantu sama bosnya. Terus pagi-pagi dia ketemu apa? Dia pasti pagi Pak. Pagi. Nah kita punya Tuhan yang punya kuasa. Apakah kita datang selamat pagi Tuhan? Atau kita mengucap syukur, terima kasih hari ini Tuhan bangunkan kami. Kami masih hidup, itu karena anugerah. Tuhan katakan mengucap syukur dalam setiap hal. Kita dalam kesulitan, misalnya teman kita yang meninggal, kita dalam kesulitan, kita datang berdoa sehingga keluarganya diberikan kekuatan, anaknya, dan semua kita harus saling mengasihi. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, akal, budi, semua kasihilah Tuhan. Tetapi kasihilah manusia. Coba kita lakukan, karena yang paling besar dari hidup kita ini adalah kasih. Kamu bisa mukul dia, tetapi kalau dalam diri dia ada kasih, dia terima aja, udah mungkin dia ini. Tetapi jika orang tidak punya kasih, jangan dipukul. Baru ngomong salah aja, dia balik, dia udah tonjok. Jadi dalam arti kita pakai hukum kasih karena kita sendiri, karena kasih Tuhan kita juga diselamatkan. Jadi begitu, mungkin untung besar ikut Tuhan, kita butuh biaya, kita berdoa, Tuhan akan memberikan berkat itu dengan cara Tuhan. Pundi-pundi duit yang kosong kita berdoa minta Tuhan isi. Tuhan bisa isi ATM kita dengan cara dia. Terus itu satu, kebutuhan duit. Kalau kita sakit pasti kita sudah, kalau kita percaya dokter, misalnya kayak tadi kita percaya hukum Taurat, maka kita lakukan hukum Taurat yang itu. Tetapi hukum Taurat udah batal. Nah ini misalnya kita percaya dokter, kita pasti dokter bilang sakit,
jantung. Wah, kita pikiran. Tadi nggak ada sakit jantung, jadi sakit jantung beneran. Sakit ini, waduh, mesti siap duit ini. Duit dari mana? Udah nggak ada duit. Terus pikiran takut sama sakit jantung, terus segala macam. Nah, iblis akan mengintimidasi kita terus sampai kita berada di titik lemah. Tetapi kalau misalnya kita mengucap syukur dalam hidup kita pada saat kita sakit. Saya itu sakit, saya takut untuk tahu sakit itu. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya sakit ini, apa waktunya udah dekat, tapi saya bilang, kalau bisa Tuhan berikan lagi umur sehingga masih hidup dan melakukan ini itu. Jadi Tuhan, kita sakit ini, misalnya sakit, kalau orang yang sakit ini, sakit mah terlalu banyak, sekarang banyak sakit. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya doa dengan sungguh-sungguh. Misalnya di kepala pusing ini semalam saya rasa bahwa ada tegang di kepala, tapi agak aneh gitu. Saya pikir, waduh Tuhan ini sakit apa? Terus saya kok bakar saya masak air panas, terus saya doa terus, saya kompres dengan air panas dan doa di hadapan Tuhan. Maka banyak dan Tuhan mengangkat semua. Pagi ini kalau saya masih sehat, masih hidup, bukan saya tapi kita semua, itu karena anugerah. Tuhan masih memberikan anugerah kehidupan. Jadi apapun permasalahan, kita sakit, anak sakit, dan kita harus berdoa anak Tuhan jaga, pelihara, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya. Dan kalau anak-anak yang terbatas, kita bisa minta Tuhan, anak saya kurang ini, berikan dia ini, tambahin ini. Misalnya anak kurang pintar, Tuhan berikan dia hikmat, pengertian, akal budi. Tuhan berikan semua itu, Tuhan yang punya. Orang yang 38 tahun itu dia sakit, dia lumpuh dari lahir. Tetapi Tuhan Yesus datang, semua beres. Jadi mungkin sedikit saja kita melihat sekarang permasalahan hidup itu terlalu banyak. Panas yang tidak berhenti, penyakit yang bermacam-macam. Kadang kita sudah bawa ke dokter, ini penyakitnya ini. Kita pikiran terus kita goyah. Tetapi semua kita kembalikan Tuhan. Anak-anak ini Tuhan yang punya. Tuhan yang memberikan bagi kita. Tuhan sendiri yang mengangkat. Saya doa buat anak saya yang telinganya seperti dioperasi yang ada lemak-lemak gitu loh. Saya berdoa, saya juga nggak tahu. Saya kapan itu tanya dia, kamu gimana? Nggak ada lagi Bu. Dalam doa saya doa Tuhan, angkat segala kolesterol, asam urat, penyakit gula, penyakit kanker, penyakit jantung, semua penyakit. Doa terus, doa buat jantung, hati, ginjal semua. Dan Tuhan mendengar. Saya tidak tahu, tapi nggak sengaja, oh iya puji Tuhan, berarti Tuhan jawab, tapi aku nggak tahu. Nah, jadi setiap doa kita, Tuhan dalam firman itu dikatakan, ataukah kamu berdoa tetapi kamu tidak menerimanya? Kenapa? Karena kamu memuaskan, kamu doa dalam doa kami, kamu meminta, kamu memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita terlalu banyak minta. Yang tidak butuh kita udah minta, semua kita udah puas, semua sudah didoakan. Doa itu Tuhan tidak dengar. Ada firman-Nya mungkin di itu ya, di Yohanes ya, atau Yakobus ya. Pokoknya 3. Yohanes 3, 1 Yohanes 3 atau apa? Atau Roma ya. Nanti cari aja aku. Yakobus. Yang 4 ya. Yakobus 3 atau apa? Oh, enggak terlalu ini, aku enggak terlalu ingat, tapi aku udah baca. Yakobus 4 ayat 3 Bu, ayat 3 Bu. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, tetapi ada doa yang didengar. Lanjut lagi 1 ayat tuh. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menyangka dirinya musuh Allah. Ya, ada doa yang didengar Tuhan, mungkin ada di bawahnya itu. Ya, Ada doa yang didengar Tuhan, yaitu doa apa? Doa dengan iman, doa dengan sungguh-sungguh dan beriman. Dan doa orang yang menderita itu, pada saat kita doa, kita menangis, Tuhan tampung semua penderitaan kita dan dia ubah semua menjadi berkah. Jadi misalnya orang bangsa Israel aja disuruh nabi atau siapa tuh yang pergi, kamu kutuk bangsa Israel. Dia bilang apa yang Tuhan taruh dalam mulutnya, itu yang dia lakukan. Pada saat dia pergi, Tuhan bilang berkati. Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Jadi makanan-makanan yang kita makan sekarang ini banyakkan racun. Kita berdoa minta Tuhan kuduskan. Racun ini Tuhan rubah menjadi berkat, rubah menjadi vitamin. Kita berdoa. Dan penyakit pun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan rubah penyakit ini supaya sembuh. Yang sakit jantung, yang sakit lambung, yang sakit apa di dalam nama Yesus, cabut. Tuhan rubah penyakit ini menjadi suatu kesembuhan. Tuhan rubah semua. Jadi tidak ada rugi mengikut Yesus. Mungkin terlalu panjang ya, tapi kita ambil dari ini, kita harus megang beberapa ayat. Kalau doa-doa kita gak didengar, ingat bahwa kita manusia ingin semua beres dan kita minta semua sampai titik. Tetapi Tuhan katakan bahwa ataukah kamu berdoa tetapi doamu tidak didengar karena kamu habisi semua dengan untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi kalau doa yang didengar, di bawah nanti ada firman itu yang doa didengar Tuhan adalah doa dengan sungguh-sungguh dan beriman. Jadi di dalam kondisi sulit pun kita harus, Tuhan katakan dalam firman bahwa kita harus tenang untuk bisa berdoa. Dan doa itu harus sungguh-sungguh dengan iman, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan itu Bapa kita yang mengasihi kita. Karena kasih itu dia menyelamatkan kita. Jadi kalau kita doa dalam kesulitan itu, jawaban Tuhan akan datang dan itu kita akan bangga. Dengan kesulitan kita itu kuasa Tuhan dinyatakan. Dengan kesulitan orang yang 38 tahun itu Tuhan nyatakan. Tuhan tawari, maukah engkau sembuhkan? Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, apapun permasalahan hidup kita, kita tetap ada di bawah kaki salib Tuhan, pegang tangan Tuhan sehingga kita kuat karena di dalam Tuhan ada jawaban bagi kita orang percaya. Oke, itu saja seri. Ya, makasih Bu Erika. Selesai terdengar ya. Tadi ayatnya di Yakobus 5 ayat 15 sampai 18 di sini ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi di sini disampaikan oleh Bu Erika tadi tentang doa ya, Bapak Ibu. Nah nanti kita juga akan mendoakan beberapa pokok doa yang akan kita doakan dari teman-teman, dari Sistiur, apa ada yang boleh disampaikan? Belum ada ya? Ada, Sis? Silakan, Sis. Apa ya, baru gabung sis, Baru tapi gabung. ini selamat ulang tahun ya sis. Oh. Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Sis Sukses ya. sis dan Selamat banyak ulang berkat ya sis. tahun. Dan menyertai sis keluarga. Amin. Makasih sis. Iya, sama-sama. Ya. Oke, makasih ucapannya. Jadi saya kaget, saya kira tadi ada yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang mau disampaikan, kita akan membawa beberapa pokok doa. Ada khusus untuk Binprokris, kita
mau doakan untuk pegawai Kristiani ya di pusat maupun daerah, seluruh Purna Bakti juga kita doakan, dan yang mengalami kedukaan seperti tadi yang disampaikan juga ada ibu dari Pak Dimas, ibu dari Bu Mariana, dan keluarga dari rekan kita terkasih Bang Christian yang sudah dipanggil Tuhan tanggal 5 Oktober ya, 5 Oktober. Kalau saya lihat itu Bang Kris itu ulang tahunnya 18 Oktober. Di bulan ini dia genap 42 kalau nggak salah. Tapi Tuhan berkehendak lain, ada waktu dia untuk di dunia ini sudah selesai, dan kita juga diingatkan bahwa waktu-waktu kita di dunia ini pun kita tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga kita boleh belajar dari rekan-rekan kita bahwa kita pergunakanlah waktu kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita juga doakan yang sedang dalam pergumulan atau sakit penyakit. Tadi suami dari Ibu Shirley juga saat ini sedang dalam kondisi sakit, lagi kontrol, nanti kita doakan. Kemudian para pengurus Binprokris dari seluruh pengurus ya, dari ketua sampai koordinator unit, terutama juga ini kita doakan untuk seksi Pupdok, jadi yang pegang handle Instagram kita, Olive. Kemudian kita doakan untuk kesatuan hati dan kesetiaan semua anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian. Kemudian kita doakan untuk panitia Natal yang ada, dari semua yang terlibat, sehingga dengan waktu yang sebentar lagi harus terlaksana Natal ini, kita semua bisa dalam kondisi kesatuan hati, dan terlebih lagi kita merindukan hadirat Tuhan untuk hadir di Natal kita nanti di tanggal 15 Desember 2023 yang akan dilaksanakan secara hybrid. Kemudian kita juga tidak lupa doakan untuk bangsa dan negara kita, buat untuk Kementerian Perindustrian, untuk generasi muda Kemenkeu, dan proses seleksi CPNS dan P3K yang administrasinya ini akan berakhir di tanggal 9 Oktober ya, di hari Senin. Kemudian ada tahapan administrasi berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu menyertai kami sampai pada saat ini. Kami dapat berkumpul Tuhan di meja ini Tuhan, untuk acara Binprokris Tuhan, untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu yang sudah dibagikan oleh Ibu Erika Bapak. Kami di sini juga untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa yang Maha Kasih. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, banyak dua permohonan yang akan kami sampaikan kepada-Mu Bapa. Engkau adalah Allah tempat kami mengadu, tempat kami menyerahkan segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan, terutama untuk di Kementerian Perindustrian Tuhan, untuk kami yang berada di Binprokris ini. Kami berdoa untuk pegawai Kristiani Tuhan, pegawai yang berada dari pusat sampai daerah Bapak. Engkau senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera, keteguhan, kesetiaan untuk semakin berharap akan kemurahan kasih-Mu. Berikan pertolongan yang berasal daripada-Mu sehingga makin teguh, makin mengandalkan iman, bukan mengandalkan kemampuan dirinya Tuhan, namun tetap mengandalkan Engkau dalam setiap perbuatan, dalam setiap pikiran, dalam setiap apa yang dikerjakan Bapak, sehingga anak-anak-Mu akan tampil di kementerian ini Tuhan, membawa kemudian nama-Mu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Ajarkan kami juga kasih setia untuk tetap mengasihi dan mencintai Engkau, mengasihi sesama, dan berharap akan kemurahan kasih-Mu. Bapa yang kudus, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk Bapak Ibu yang sudah purna bakti, berikan mereka Tuhan tetap pengharapan kepada-Mu Bapak. Mungkin terdapat beberapa perbedaan saat ini setelah mengalami purna bakti. Kami berharap akan kebaikan Bapak, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati anak-anaknya, berkati juga bahkan cucunya Bapak. Berkati mereka pribadi lepas pribadi, berikan kesembuhan, kekuatan, pertolongan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua untuk Dimas Tuhan yang sudah kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya Bapak, berikan dia pengharapan, pertolongan daripada-Mu dan seluruh keluarga besar, berikan penghiburannya Bapak. Juga untuk Ibu Mariana yang juga sudah kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya Bapak, berikan pengharapan daripada-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, dan mengajarkan bahwa pada mereka, ajarkan juga pada kami bahwa bagi kami adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Maha Kasih, untuk keluarga Bapak Christian Bapak, berikan pertolongan berasal daripada-Mu Bapak. Kehilangan yang tiba-tiba Bapak, mungkin mereka terkejut,
Kami percaya Engkau memberikan pertolongan, penghiburan berasal daripadamu untuk istri dan anak-anaknya Bapa. Berikan mereka apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka tetap berpengharapan akan kebaikan kasih-Mu. Kami berserahkan kemurahan kebaikan kasih-Mu Bapa, sehingga kami penuh rasa syukur dan terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami berserahkan kemurahan kebaikan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan masih mengumpulkan anak-anak yang Engkau pilih untuk hadir, untuk tetap ada di hadirat-Mu. Kalau saat ini kami mau mendoakan buat kami semua yang sakit, Tuhan jamah dan kuasai kami semua. Karena tubuh ini, semua yang ada pada tubuh ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami datang dan mendoakan kami semua yang sakit. Bahkan suaminya Bu Serly yang ada di rumah sakit Tuhan. Dan kami yang berdoa ini, kami doakan buat kami semua. Binro Kris kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Siapapun yang sakit, kami tidak tahu, tetapi Tuhan melihat dari atas dan Tuhan tahu siapapun yang sakit. Kami mendoakan kami semua Tuhan jamah dan berikan kami sehat. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, pencernaan sehat, pernafasan sehat, peredaran darah sehat, otak dan saraf sehat, tulang yang kuat dan sehat. Dan kuduskan kami semua. Dan jamah dan berikan tenaga, kekuatan, damai, sukacita surgawi. Boleh turun, kami sehat, kuat. Dan kami, Engkau di depan kami dan kami di belakang-Mu. Berikan kami semua yang berdoa ini sehat. Kami doakan khusus buat suami Bu Serly di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang dia alami. Engkau sendiri yang menjamah. Kalau dia masuk rumah sakit, karena kami sebagai manusia tidak bisa menolong. Tetapi kami mau berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Ampuni dia, ampuni istrinya, ampuni kami semua. Kami membawa beban, Engkau jamah. Apapun penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cabut segala penyakit apapun. Karena kami tidak tahu pasti apa, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan boleh turun menjamah suaminya Bu Serly supaya boleh sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan yang daripadamu. Bu Serly juga Engkau berikan kesehatan dan tenaga, dan kuasai pikirannya, taruh damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Kami doakan para pengurus, ketua, koordinator, sekretaris, bendahara, seksi ibadah, seksi pemerhati dan doa, seksi perlengkapan, seksi publikasi dan dokumentasi, koordinator unit, semua dari pusat sampai ke daerah, terutama pengurus pusat Tuhan. Engkau jamah. Kami banyak Tuhan, tetapi kalau kami berdoa hanya 7 orang atau 6 orang ini, kami juga mengucap syukur. Tuhan masih memilih kami ada untuk ada di hadirat. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Bukan kami yang datang, tetapi Tuhan memanggil kami istimewa. Dan kami minta juga Engkau mau menyertai berkati Sirma. Dia berusaha untuk menyatukan, dia berusaha untuk melakukan semua. Tuhan mau menolong dia. Di dalam dan kami semua yang ikut Tuhan mau menolong kami. Baik suami kami, baik istri kami, baik anak-anak kami, baik orang tua kami, baik keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah berkati kami semua, berkat berganda-ganda. Dan pengurus-pengurus ini berikan mereka semua boleh melakukan pekerjaan dengan semangat gairah. Karena mereka bekerja buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan, berikan kami melakukan buat-Mu Tuhan. Jamah kami supaya boleh sungguh-sungguh. Sehingga iblis tidak mengganggu kami dan merusak semua yang sudah Tuhan baikin dalam diri kami.
Terima kasih Tuhan, berkati seksi-seksi ini dengan tugas-tugas masing-masing supaya mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mereka bekerja untuk Tuhan. Karena semua ini Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memilih. Terpujilah namamu. Ulurkan tanganmu dan berkati kami semua yang ada pagi hari ini. Hamba berdoa juga buat kesatuan hati dan kesetiaan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami banyak, tetapi sedikit yang datang, sedikit yang terpilih. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa yang sedikit ini Engkau berikan menjadi besar. Engkau memberikan menjadi banyak. Jamah hati kami semua, pengurus atau binrokris, atau keluarga kami semua Engkau jamah. Taruh hati kami yang setia kepadamu. Taruh hati kami yang taat kepadamu. Taruh hati kami yang menyembah. Taruh hati kami yang selalu mengucap syukur. Taruh hati yang selalu membaca Alkitab. Memuliakan dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dengan semua kekurangan kami. Engkau berkati dan Engkau menolong kami. Sehingga kami boleh bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Taruh kesatuan hati, tidak ada perpecahan. Karena iblis akan menghancurkan kami. Tetapi dalam nama Yesus Engkau hancurkan iblis ini. Sehingga kami tetap bersatu. Nama Tuhan tetap ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang ada. Baik Pak Gultom, baik Mbak Tiur, baik Mbak Mei, baik hamba, baik Bu Serli, baik Mbak Sirma, baik Ibu di Ambon, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah berkati kami, pulihkan kami dan sembuhkan kami. Kuasai, kuduskan dan buka tingkap-tingkap langitmu, salurkan berkat. Salurkan berkat kesatuan, salurkan berkat damai sejahtera di dalam nama Yesus. Kuduskan hidup kami karena Engkau kudus. Kami mengucap syukur dan kami telah naikkan doa buat semua, yaitu yang sakit, kami semua, bahkan suami Ibu Seli, pulihkan dia, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih, inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu hari ini Tuhan. Kami berkumpul sejenak di sini Tuhan dalam Zoom dengan keadaan sehat dan segar Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan juga karena tadi kami sudah berdoa memberikan pujian juga Tuhan dan juga sharing sebagian firman-Mu dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam diri kami masing-masing juga Tuhan untuk keseharian kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan terkhusus untuk panitia Natal Binrokris Tuhan yang rencananya akan kami laksanakan 15 Desember nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi Natal umum, seksi Natal anak, seksi dana, seksi protokol dan usher, seksi konsumsi, seksi dekorasi dan perlengkapan, seksi pupdok, seksi transportasi dan keamanan, dan juga para koordinator unit. Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang cukupkan kami semua Tuhan, Kau yang cukupkan kesehatan kami Tuhan, sehingga nanti pada hari H-nya Tuhan, dan juga segala persiapan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati supaya bisa lancar Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan juga Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara Indonesia Tuhan yang sebentar lagi akan Pilpres Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran para menteri di masa akhir jabatan mereka Tuhan, yang sebentar lagi sudah akan selesai waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melancarkan dari persiapan hingga pelaksanaan, dan untuk wakil rakyat Tuhan, wakil kami yang terpilih Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, biarkan Tuhan segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yakin Tuhan, begitu banyak permasalahan di bangsa kami ini Tuhan,
kami ingin serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu jua Tuhan yang bisa menyentuh segala permasalahan kami Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin, biarlah Kau yang sertai Tuhan dari segala permasalahan baik besar kecil Tuhan. Seperti yang tadi sudah kami bahas Tuhan, dosa pun Kau pandang semuanya kecil Tuhan, sehingga kami semua bisa Kau ampuni Tuhan, dan juga segala permasalahan pada bangsa kami ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan, supaya Kau yang selesaikan, Kau yang pimpin Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami dalam pergumulan kami Tuhan besar dan kecil, biar Tuhan yang teguhkan, biar Tuhan yang pegang semua hati kami Tuhan di sini, sehingga Tuhanlah yang terus memimpin dari awal hingga akhir. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan selama ini Tuhan, dan juga untuk berkat ke depannya Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang melimpahkan Tuhan, sehingga kami pun bisa semakin bersinar Tuhan, di antara teman-teman kami, di antara lingkungan kerja kami ya Tuhan, di antara saudara-saudara kami dan keluarga kami Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada Tuhan. Tidak lupa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mengampuni dosa kami Tuhan, baik yang tidak kami sengaja, baik yang kami sengaja, besar dan kecil. Biarlah Tuhan Kau yang meluputkan kami dari segala macam dosa yang kami perbuat Tuhan, dan biarlah Tuhan pada suatu saatnya nanti Tuhan kami bisa lebih bertobat lagi Tuhan dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah ini mungkin kami akan kembali melakukan aktivitas atau kegiatan kami Tuhan, dimanapun itu, apapun itu kami serahkan Tuhan, aktivitas kami hanya dalam tangan-Mu jua Tuhan, biar Tuhan yang lancarkan, biar Tuhan yang pimpin, dan biarlah juga Tuhan agar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami semua di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat dan berikan doa kami Tuhan yang kami tahu sangat jauh dari sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi yang cerah ini Tuhan, kami kembali berkumpul di acara doa pagi Bintaro Kris Kementerian Perindustrian Tuhan. Kami semua bersatu hati ya Tuhan, mendoakan kantor kami, Kementerian Perindustrian Tuhan, tempat kami bekerja Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, semuanya dari mulai Bapak Menteri Perindustrian, pejabat eselon 1, 2, 3, dan semua pejabat fungsional yang ada di Kementerian Perindustrian Tuhan. Berkati pimpin kami Tuhan, agar kami sukses dalam melakukan tugas pokok yang sudah dipercayakan pada kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan biarlah kiranya kami dapat mencapai apa yang menjadi visi misi Kementerian Perindustrian ya Tuhan, dan kami bisa memberikan kontribusi yang terbaik ya Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan untuk menjadi pejabat eselon 1 ya Tuhan, Pak Warsito, lalu pejabat eselon 2 Bu Mary, Kanoni, Bu Ratna, dan Pak Eko, Pak Adi, Pak Adi, Pak Eko, dan Pak Ian. Pak Ian Sibarang ya Tuhan, juga pejabat eselon 3 Tuhan, kiranya, dan juga kiranya Engkau-lah ya Tuhan memberkati mereka Tuhan, agar biarlah melalui mereka ya Tuhan semua tugas-tugas dari masing-masing eselon 1 ya Tuhan yang harus diwujudkan ya Tuhan bisa bisa mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, biar bisa mereka sampaikan ke anak buahnya, dan bisa dapat dilakukan Tuhan dengan sukses Tuhan. Biarlah Tuhan Kau membantu mereka Tuhan, menjauhkan mereka Tuhan dari semua kasus, dari penyalahgunaan wewenang, dari kasus korupsi, kolusi,
nepotisme ya Tuhan, biar kiranya Tuhan apa yang mereka pikirkan, perkatakan dan perbuat ya Tuhan adalah mencerminkan anak-anak Tuhan ya Tuhan yang patut dituju Tuhan. Dan kami Tuhan yang menjadi pejabat fungsional Tuhan, Tuhan pimpin ya Tuhan, biar kiranya Tuhan kami pun juga sukses ya Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai pejabat fungsional ya Tuhan, biar kiranya Tuhan apa yang diperjanjikan di perjanjian kinerja kami masing-masing Tuhan dapat tercapai ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati ya Tuhan para generasi muda di Kementerian Perindustrian ya Tuhan, dan juga di Indonesia ini ya Tuhan, biar kiranya Tuhan semua kami yang masih muda ini Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, agar kiranya Tuhan kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam melakukan tugas-tugas kami ya Tuhan. Juga Tuhan, kami bukan mengandalkan pikiran kami Tuhan, bukan kekuatan kami ya Tuhan, tapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus saja dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pada hari ini Tuhan ada teman-teman kami yang berulang tahun ya Tuhan, salah satu juga adalah si Sirma ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, panjang umur untuk si Sirma ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarganya, suaminya, anaknya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau memberikan kesuksesan Tuhan, Kau menjadikan kepala dan bukan ekor ya Tuhan, dan Kau memberkati dia Tuhan dalam memimpin dan memimpin Binrokris ya Tuhan, dan juga dalam menjalankan menyatukan semua pegawai Binrokris yang ada di pusat maupun daerah ya Tuhan, biar kiranya kami makin dekat dan makin saling melengkapi dan mendukung satu sama lain ya Tuhan, dan kami sama-sama 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 saling membantu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Engkau berkenan ya Tuhan memberikan pasangan hidup untuk teman-teman kami yang belum mendapat jodoh ya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mempertemukan mereka dengan jodohnya mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Tuhan pertemukan pada waktunya yang indah Tuhan, biar kiranya mereka satu sama lain dapat saling mengenal ya Tuhan, dan betul-betul nanti bisa menikah ya Tuhan, dan betul-betul siap Tuhan pada waktunya. Dan berikanlah kesehatan pada kami ya Tuhan, dan bantulah kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk beberapa pokok doa yang sudah kami sampaikan. Kami juga mau berdoa untuk proses seleksi PPNS dan P3K yang masih berjalan sampai hari ini, dan penutupan administrasi akan ditutup di tanggal 9 Oktober 2023 dalam 2 hari ke depan. Bapak, begitu banyak rekan-rekan kami ataupun anak-anak muda, anak-anak pekerja yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa kiranya proses seleksi boleh berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi kerinduan semua anak-anak pegawai yang mau rindukan untuk boleh bekerja, mereka boleh dapatkan Tuhan, dan mereka boleh mengerjakan setiap soal dengan baik, dan kiranya dimanapun mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi berkat Tuhan, di kementerian atau lembaga atau instansi manapun mereka boleh menjadi berkat
Karena terlebih lagi Tuhan pekerjaan yang ada Engkau berikan pasti ada satu rencana, pasti ada satu tujuan sehingga semua yang boleh bekerja, mereka boleh memenuhi kebutuhan ekonomi. Mereka juga tidak lupa terhadap Engkau Tuhan. Dan di sini ada Fridi juga yang akan menjalani proses seleksi Tuhan di kemudian hari. Engkau berikan dia hikmat. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang mungkin akan mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Mungkin mereka sudah beberapa kali mengikuti seleksi ujian ini, tapi mereka belum bisa berhasil. Tapi kami percaya dengan waktunya Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Engkau berikan mereka kesiapan hati untuk belajar, kesiapan hati untuk boleh mengerjakan setiap soal-soal yang ada. Engkau berikan mereka hikmat, sehingga pada setiap tahapan seleksi, bahkan sampai saat tahap wawancara pun, mereka boleh berhasil Tuhan. Berkati semua formasi yang akan dipilih, setiap formasi yang akan dipilih, Engkau mereka berikan hikmat dalam memilih, dalam menentukan formasi yang akan dipilih. Kami percaya Tuhan untuk Kementerian PAN yang akan memimpin untuk seleksi ini, Engkau berikan mereka hikmat semua, ketua, pemimpin, semua pelaksana yang terlibat dalam seleksi ini, Engkau berikan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga hasil yang akan diumumkan mungkin di akhir tahun ini, itu boleh menjadikan hasil yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk proses mungkin rencana pemindahan IKN yang akan dilakukan secara bertahap. Bapak, Engkau berikan hikmat bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pemindahan IKN ini Tuhan. Mungkin akan banyak pergumulan, perdebatan atau permasalahan. Kami mungkin tidak tahu persis apa yang dialami, setiap tekanan, setiap beban yang dihadapi oleh setiap pegawai-pegawai yang menangani hal ini. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan, rencana Tuhan saja yang terjadi atas Indonesia ini Bapak. Dengan rencana pemindahan IKN kami percaya Engkau telah siapkan yang terbaik dari seluruh biaya, seluruh konstruksi, seluruh aspek pendukung semuanya akan Engkau siapkan Bapak. Kami percaya ketika bangsa dan negara ini ada dalam tangan Tuhan, Engkau telah menyediakan yang terbaik Tuhan. Lebih lagi untuk semua anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang baru hari lepas hari telah Engkau sediakan bagi setiap kami Bapak. Terima kasih untuk waktu pagi hari ini. Kami tahu mungkin di Ambon ataupun di Makassar sudah jauh lebih siang dari tempat kami di Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan kami baik secara online di tempat kami masing-masing. Kami percaya Bapa Allah Roh Kudus, Engkau yang mengertikan setiap kami untuk setiap firman, setiap video yang kami saksikan, setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami terpisah jarak dan waktu, kami percaya Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa kami, setiap kerinduan hati kami Bapa. Dan kami rindu untuk semua yang kami boleh hadir pagi siang hari ini, semua boleh mendapatkan berkat Tuhan. Untuk Pak Gultom, untuk Mei, untuk Ibu Erika, Ibu Vin, Sistiur, Fride dan Ibu Shirley, semua kami Tuhan. Ada Friday. Ya, ada Fride, semua boleh mengalami kasih Tuhan. Selepas kami akan mengalami beraktivitas kembali Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan kami Engkau yang lebih tahu Tuhan. Tapi kami juga percaya setiap pergumulan ini akan membuat manusia roh kami semakin kuat. Setiap pergumulan yang kami hadapi ini Tuhan akan membuat manusia roh kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya untuk hari-hari ke depan Engkau akan sertai kami atas setiap proses yang kami hadapi, keluarga kami, Engkau yang setia Tuhan untuk berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan untuk minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam Zoom ini untuk saling berdoa, membangun mesbah doa. Karena kami tahu Tuhan waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat dan kami tidak mau melewatinya begitu saja. Karena Engkau yang rindu untuk menunjukkan setiap kehendak-Mu, setiap jalan-jalan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh dengar, untuk kami boleh cari tahu Tuhan dalam waktu-waktu pribadi kami bersama Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. 1, 2, 3.